Ya. Ya. Kita lanjutkan. Apakah benar-benar permintaan yang salah? Nah, ketika Ibu memikirkan pertanyaan ini, saya terfikirkan tentang bagaimana anak-anak perjalanan kepemimpinan Allah di dalam bangsa Israel. Sepanjang Allah memimpin bangsa Israel mulai dari tanah Mesir sampai menuju ke tanah Kanaan, tidak pernah ada satu kali pun bangsa Israel berhak mengintervensi kepemimpinan Allah melalui nabi-nabi dan hakim-hakim. Tidak pernah ada intervensi Israel dalam memilih. Waktu Musa dipilih untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tidak ada andil bangsa Israel. Waktu Yosua dipilih menggantikan Musa, tidak ada andil bangsa Israel. Waktu dipilih hakim-hakim, di cerita hakim-hakim itu, tidak pernah ada intervensi bangsa Israel memimpin. Jadi, sesungguhnya jelas bahwa pengangkatan raja bukan atas dasar permintaan Israel, tetapi atas kehendak Tuhan di dalam rencananya yang sempurna. Jadi kalau tiba-tiba muncul keinginan untuk angkat raja karena pemimpin ini tidak sesuai dengan kehidupan Samuel, sesungguhnya itu cuma kamuflase saja. Kamuflase dari apa? Dari bagian ini. Bahwa sesungguhnya bangsa Israel tidak menolak Allah di dalam bibir, tetapi di dalam hati. Allah yang sanggup menyelami hati. Ini yang jadi landasan ayatnya Mer tadi. Kenapa Tuhan tahu mereka sedang menolak Tuhan? Karena Tuhan menyelidiki hati. Tidak muncul di mulut, dia muncul di dalam hati. Dan Tuhan menyelidiki hati. Apakah salah ingin jadi sama dengan bangsa-bangsa yang lain? Sesungguhnya keinginan untuk menjadi sama seperti bangsa-bangsa lain itu sedang merendahkan kepemimpinan Allah yang sejak semula menuntun mereka dari Mesir. Dari awal, Tuhan yang pimpin, Tuhanlah raja mereka, Tuhanlah pemimpin mereka. Tuhan kirim orang-orang yang disebut nabi, yang disebut hakim, untuk memimpin mereka. Tetapi bangsa Israel mau minta raja. Dia tidak mau minta Tuhan. Dia tidak mau lagi dipimpin oleh Tuhan. Dia ingin lepas. Yang pilih raja adalah kami. Bukan Tuhan lagi. Maka keinginan untuk jadi sama seperti bangsa lain sebenarnya sedang menolak kepemimpinan Tuhan. Sedang merendahkan kepemimpinan Tuhan. Yang jauh sebelumnya sudah memimpin bangsa Israel. Maka salah permintaan ini betul-betul salah. Tetapi bagaimana respon Allah? Ibu minta Andrew untuk bacakan tulisan yang ada di kotak warna biru. Yang di warna biru tuh, Bu. Betul. Dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Thank you. Permintaan Israel permintaan yang salah. Bagaimana respon Allah? Dengarkanlah mereka. Permintaan mereka permintaan yang menghina kepemimpinan Allah. Bagaimana respon Allah? Dengarkanlah mereka. Kalian ingat apa ini? Ingat kisah kejatuhan manusia dalam dosa ya? Kehendak bebas manusia. Tuhan bisa membiarkan, dengarkanlah permintaan mereka. Maka tidak semua hal yang dikabulkan itu baik adanya.
Oleh sebab itu penting sekali waktu berdoa, kita berdoa, Tuhan, jadilah kehendak-Mu dan bukan kehendakku. Karena kalau kehendak kita ternyata salah dan Tuhan dengarkan, mengerikan sekali. Setelah didengarkan, Tuhan tidak sambarang. Saya biar jo pangana. Tapi bagian kedua, Ibu bold warna merah. Dia dengarkan, tapi dia juga peringatkan. Sekalipun peringatan itu kemudian diabaikan oleh bangsa Israel. Bagaimana respon Allah yang kedua? Ibu akan minta Praisela untuk bacakan bagi kita. Kotak yang kedua. Dapat dengar, Bu. Dapat dengar. Angkatlah seorang raja bagi mereka. Thank you. 1 Samuel 8 ayat 22. Bagaimana respon Allah? Dia dengarkan. Dia peringatkan. Sudah diingatkan, tidak mau dengar, maka dia angkat raja bagi mereka. Siapa yang pilih? Israel yang pilih. Siapa yang angkat? Tuhan yang angkat. Tuhan dengarkan, Tuhan peringatkan, dan Tuhan angkat raja bagi mereka. Permintaan yang salah yang dikabulkan oleh Tuhan di dalam kehendak bebas manusia. Dan bagian yang ketiga yang Ibu tuliskan di sini, ringkasan dari 1 Samuel 9 ayat 10. Ibu minta Angelina untuk bacakan yang di kotak hijau agak tua. Halo Angelina. Oke, sepertinya terhalang ya. Kalau begitu Ibu minta Michelle Watung. Halo Bu, Ya, silakan Michelle. yang di kotak hijau tuh itu. 1 Samuel 9 ayat 10. Allah menyertai Bukan dan ayat ya, menuntun sampai. Ya Bu, Ringkasan 9 sampai 10. Itu pasal 9 sampai pasal 10. oh Allah menyertai dan menuntun proses pemilihan Raja Israel yaitu Saul. Thank you. Maka kemudian Allah menyertai dan menuntun proses pemilihan Raja Israel. Apakah kemudian permintaan itu menjadi permintaan yang benar? Tidak. Itu permintaan yang keliru. Tetapi Tuhan mendengar, karena manusia bebas, Tuhan memperingatkan di dalam kasih dan keadilannya, Tuhan mengangkat di dalam kedaulatannya, bahkan menyertai dan menuntun di dalam kesabarannya. Itu bagian yang indah sekali anak-anak. Dan bagi Ibu refleksi secara pribadi, saya diingatkan kembali untuk berhati-hati, berawas-awas dengan hasrat-hasrat yang kita panjatkan kepada Allah, dengan permintaan-permintaan yang kita mohonkan kepada Tuhan. Perlu memikirkan, apakah betul-betul yang aku minta, yang aku rindukan, yang aku panjatkan kepada Tuhan, betul-betul adalah permintaan yang tepat, atau sebenarnya karena aku sedang ingin hidup bebas, atau sebenarnya aku sedang melangkahi kehendak Tuhan. Karena bisakah keinginan kita sebenarnya yang dikabulkan itu bertentangan dengan kehendak Allah? Bisa jadi sekali. Kalau di kelas 10, ada pertanyaan besar, bisa nggak salah menikah? Bisa. Didoakan? Bisa. Kenapa? Karena dia mendengarkan permintaan. Sampai sini ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada, maka tidak ada voluntary, maka Ibu akan memutarkan kembali spinning wheel kita. Oke. Bisa melihat di manakah? Oke. Saya spin.
Absen 24, ada Praisela di sana. Prai, anything would you like to asking? Sudah sih Bu, tadi sejawab. Tadi tahu pertanyaan sudah jawab. Dapat jawab. So, enggak ada pertanyaan yang lain ya? Sudah ada Bu. Berikutnya, absen nomor 6, Clay. Halo, Clay. Halo Bu. Ayo. Silakan, Clay. Sudah jawab tuh Bu. Sudah jawab. Apa Iya. satu Clay datanya? Yang apa tadi Bu? Yang merasa kalau Tuhan tertolak. Oh, oke. Di bagian awal ya. Thank you, Clay. Berikutnya, iya, absen nomor 8, Ezra Laluan. Ezra, so sehat, Ezra? Halo. Ya, halo. Ya, dapat dengar. Sudah, Bu. So sehat ya. Ada pertanyaan Sudah. yang kamu pikirkan? Nggak banyak sebenarnya, bukan kita tadi udah mati lampu tuh. Udah setengah jam tuh. Oke, nanti saya kirimkan hasil reportnya ya untuk bisa mengikuti lebih. Iya, Bu. Thank you, Ezra. Berikutnya. Absen 1. Andrew. Apakah Andrew bergabung? Ya, silakan Andrew. Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Belum ada. Oke, thank you Andrew. Kalau begitu Ibu akan ke Sasha atau Truly, karena cuma yang sedang Ibu ingat ada 2 siswa yang bertanya ya di PA pribadi. Sas, apakah atau Truly? Siapa yang ada? Oke. Sasha, apakah pertanyaanmu di kolom bagian terakhir di PA pribadi sudah terjawab? Saya sih masih diskusi ya Bu, pas saya tulis pertanyaan itu saya diskusi sama teman-teman begitu. Tapi ya sejauh ini masih dapat gambaran-gambaran kecil no Bu tentang itu tapi pertanyaan jawaban. Karena masih takut keliru DP jawaban, jadi barasa rupa tunggu Ibu juga menjelaskan atau bagaimana. Oke. Pertanyaan Sasha boleh diulangi biar teman-teman dengar. Sebentar Bu, buka Word-nya. Bagaimana agar saya bisa untuk selalu merindukan Tuhan setiap saat, supaya saya selalu mau untuk berrelasi dengan Tuhan setiap saat dan mengetahui apa yang menjadi kehendak-Nya dalam kehidupan saya, dan saya bisa hidup sesuai dengan keinginannya. Oh, oke. Bukan yang tentang penolakan Allah menyesal ya? Siapa yang tanya itu ya? Bukan, Bu. Bukan ya? Oke. Siapa yang mengaku? Ada yang merasa mempertanyakan itu? Bella sih datanya tentang menyesal-menyesal lah, Bu. Tentang menyesal. Oh, Bella kali ya. Oke. Kita jawab pertanyaan Sas. Sebenarnya yang Sasya tanyakan itu pertanyaan refleksi ya. Dan Ibu percaya itu kerinduan, ada gerakan merindukan supaya kita bisa mengerti, bisa memilih sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan bagi Ibu, refleksi itu adalah pergumulan seumur hidup. Yang hanya bisa kita temukan di dalam menjadi satu dengan Tuhan. Setiap detik di dalam hidup kita. Bahkan waktu kita tahu kehendak Tuhan detik ini, detik berikutnya kita bisa dibuat bingung untuk mengerti kehendak Tuhan. Itu pergumulan seumur hidup kita. Bagaimana supaya pilihanku itu seturut dengan pilihan Tuhan. Keinginanku itu sama dengan keinginan Tuhan. Bagaimana supaya ternyata isi mulutku, ungkapan bibirku itu sesuai dengan isi hatiku. Tidak seperti bangsa Israel tadi ya, yang
pura-pura minta raja padahal hatinya sebenarnya sedang menolak Tuhan. Bagi ibu itu perjuangan seumur hidup untuk terus ditanyakan, untuk terus dipikirkan, tidak sama dengan matematika. Kalau setanya X tambah 5 sama dengan 3, berarti X ini berapa? Min 2. Tidak pernah berubah, itu sudah jawabannya, dan selesai sudah. Mission complete. Tetapi pertanyaan yang ditanyakan Sasha adalah pertanyaan refleksi yang hari ini aku mengerti, besok mungkin aku lupa, dan aku harus tanyakan lagi supaya aku bisa mengerti lagi. Bahkan sudah mengerti, bisa jadi aku gagal lagi. Maka aku perlu mempertanyakan kembali supaya aku dibuat mengerti kembali. Seumur hidup kita akan harus terus bertanya tentang pertanyaan itu. Bukan karena kita nggak tahu jawabannya. Karena jawabannya itu begitu kompleks di dalam hidup kita. Dan yang akan bisa menolong kita adalah Tuhan itu sendiri. Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang mengikat kita untuk terus mengawasi diri kita agar kita desire Him, agar kita merindukan Dia. Karena cuma di dalam Dialah, di dalam relasi bersama dengan Tuhan kita bisa temukan. Jadi dekat-dekatlah dengan Tuhan supaya kita mengerti bagian itu. Dan ketika kita mendapati diri kita tidak dekat-dekat dengan Tuhan, tariklah dirimu, mintalah anugerah Tuhan untuk bisa dekat-dekat dengannya supaya kita boleh mengerti. Ya, Sas. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, kadang kita suka terjebak dengan itu. Kalau ada pertanyaan, mesti ada jawaban yang pasti. Di dalam pembelajaran agama, di dalam pertanyaan refleksi, bisa jadi hasrat untuk mendapatkan jawaban yang valid itu tidak selalu bisa terpenuhi. Itu bagian yang melampaui logika. Karena kita sedang belajar tentang pribadi yang melampaui logika kita kan, maka tidak mungkin bisa mengerti semua pertanyaan-pertanyaan. Sekalipun itu tidak berarti kita tidak boleh bertanya ya. Kita perlu terus menggali pertanyaan untuk diperkaya. Nah, Ibu ke pertanyaan Bella ya yang tanya, apakah Tuhan bisa menyesal? Mari perhatikan 1 Samuel 15, anak-anak. 1 Samuel 15, ada kata aku menyesal di sana. 1 Samuel 15 ayat 11. Bolehkah minta saya sekalian mengecek kehadiran, mengecek Peter. Peter boleh bacakan 1 Samuel 15 ayat 11? Peter? Ya. Ya, Bu. 1 Samuel 15 ayat 11. Bu. 15. Ayat 11. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan malaman. Aku menyesal menjadikan Saul sebagai raja. Apakah Tuhan menyesal? Apakah dia tidak tahu bahwa Saul memang akan menyakiti hatinya, berbalik daripadanya? Tentu saja Tuhan tahu. Maka pada pasal yang sama di 1 Samuel 15, ayat ini kemudian dilengkapi oleh ayat yang ke-29. 1 Samuel 15 ayat 29, Ibu minta supaya William Sendu bacakan bagi kita. 1 Samuel 15 ayat 1 Samuel 15 ayat 29. Ya, sepertinya tidak terhubung. Tesalonika Lintang. Oh, halo, Bu. Ya? Oke, silakan. Will. Ayat 29. Betul. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Ya, terima kasih.
Pertanyaan ini tidak boleh, Ya, Bu. pernyataan Tuhan menyesal tidak bisa dipisahkan dengan yang mulia itu tidak seperti manusia yang tidak tahu menyesal. Maka apa artinya menyesal di ayat 11 itu? Tidak sama dengan manusia. Nah, Ibu membaca tafsiran yang mengatakan bahwa kata menyesal itu adalah kata untuk mengekspresikan kesedihan yang mendalam. Duka cita karena dosa yang dikerjakan oleh Saul. Perasaan yang sedih sekali. Sehingga dia pakai kata menyesal di sana. Ada perasaan yang begitu menyesali apa yang sudah dilakukan oleh Saul. Bukan karena dia tidak tahu. Tapi karena Allah yang penuh kasih itu, yang kudus itu, kemudian dikhianati oleh Saul. Sehingga ada kata menyesal di sana. Ya. Ibu berhenti sampai di sini. Semoga Bella boleh, kiranya boleh memberikan bagian yang lebih utuh ya tentang Allah yang menyesal. Dia tidak menyesal sama seperti kita. Kita menyesal karena kita tahu. Kalau kita tahu ngana semua pigi, kita mau bye-bye akang pangana. Karena orang tidak tahu. Kalau kita tahu Tuhan semua panggil pangana, harusnya kita sobaku damai dengannya. Orang menyesal karena orang tidak tahu. Penyesalan Tuhan bukan karena dia tidak tahu, tapi karena dia berduka. Di dalam kemahatauannya, dia berduka. Di dalam kasih dan kekudusannya, dia berduka terhadap dosa. Waktu kita sudah selesai. Kalau kalian punya pertanyaan-pertanyaan yang mendorong, sesungguhnya ada satu bagian yang terlupakan, yang tidak selesai. Apakah kesalahan Saul ini sehingga dia ditolak sebagai raja? Bagaimana mungkin dia raja tetapi dia ditolak? Nah, Ibu akan coba untuk sampaikan ini di dalam PowerPoint supaya kalian bisa baca. Dan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan kapan saja. Ibu berharap pembelajaran hari ini membawa kita kepada satu kesadaran bagaimana Tuhan sesungguhnya adalah raja di atas segala raja. Dan setelah ini kita akan berdoa. Kalau ada pokok doa khusus boleh ditaruh di kolom chat. Kita akan berdoa, kemudian Ibu akan kirimkan link Google Form sebagai formatif 1. Setiap kali TikTok kita akan ada formatif. Ya. Kalau tidak ada pokok doa, apakah Ibu Theo bersama-sama dengan kita? Ya. Ibu Theo, bolehkah menutup kita di dalam doa? Halo, Bu Theo. Halo, Bu Theo. Ya. Oke. Nah, boleh tutup kita dalam doa, Bu. Oke, Bu. Mari kita satu dalam doa. Bapa dan angkatnya surga Tuhan, terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu, sehingga kami boleh menyelesaikan kelas kami Bapak. Saat ini kami akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan. Berkati para siswa kami Tuhan, agar dapat hidup sesuai dengan perintah Tetamu Tuhan. Berkati mereka selalu dimanapun mereka berada. Berkati juga Ibu Widi Tuhan yang telah selesai memberikan materi Tuhan. Semoga kiranya Ibu selalu sehat. Dalam namanya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Terima kasih anak-anak. Berharap minggu depan akan 2 minggu depan kita akan jauh lebih aktif dan banyak menyediakan pertanyaan ya. Anggap saja hari ini perkenalan dengan TikTok kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat makan siang. Terima kasih. Terima kasih, Bu. God bless you. Terima kasih, Bu. Thank you, Ibu. Bless you. Bless you. 11 IPA.
Yuk makan.